Formula 1 dikenal sebagai puncak teknologi motorsport dunia. Setiap detail mobil, setiap data aerodinamika dijaga seperti rahasia negara. Namun pada musim 2007, rahasia terbesar Ferrari justru berpindah tangan. Bukan lewat lintasan, melainkan lewat dokumen rahasia setebal ratusan halaman. Inilah Spygate, skandal mata-mata terbesar dalam sejarah Formula 1. Musim Formula 1 2007 adalah salah satu musim paling panas sepanjang sejarah. Ferrari dan McLaren kembali menjadi rival utama setelah era dominasi Ferrari di awal 2000. Ferrari mengandalkan Kimi Raikkonen dan Felipe Massa, sementara McLaren datang dengan kekuatan baru, Fernando Alonso, juara dunia 2 kali, dan Lewis Hamilton, rookie yang langsung tampil luar biasa. Sejak awal musim, kedua tim ini saling mengunci persaingan di setiap balapan. Namun, di balik ketatnya duel di lintasan, sebuah konflik besar mulai berkembang secara diam-diam. Skandal Spygate tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berawal dari konflik internal, ambisi pribadi, dan hubungan profesional yang melewati batas etika. Nama pertama adalah Nigel Stepney. Ia bukan orang sembarangan di Ferrari. Stepney telah bekerja bersama Ferrari sejak awal 90-an dan merupakan bagian dari era kejayaan Michael Schumacher. Ia menjabat sebagai Chief Mechanic, posisi yang sangat dekat dengan data teknis mobil dan operasional tim. Namun memasuki musim 2006 dan 2007, peran Stepney di Ferrari mulai berkurang. Restrukturisasi internal membuat pengaruhnya menurun, dan hubungannya dengan manajemen tim memburuk. Situasi ini memunculkan rasa frustrasi. Stepney merasa kontribusinya tidak lagi dihargai, dan posisinya di tim mulai terancam. Sosok kedua adalah Mike Kovlen. Ia menjabat sebagai Chief Designer McLaren, salah satu posisi teknis tertinggi dalam struktur tim. Kovlen memiliki peran besar dalam desain aerodinamika dan pengembangan mobil McLaren. Ia juga dikenal sebagai insinyur berpengalaman, dengan jaringan luas di pedok Formula 1. Stepney dan Kovlen sudah saling mengenal cukup lama. Hubungan mereka terjalin secara profesional, dan komunikasi di antara keduanya bukanlah hal yang aneh di dunia Formula 1. Namun, disinilah batas itu mulai kabur. Setelah dokumen Ferrari ditemukan dan kasus ini mencuat ke publik, FIA segera membuka penyelidikan awal untuk menentukan sejauh mana pelanggaran yang terjadi. McLaren dipanggil untuk memberikan klarifikasi resmi. Dalam pernyataannya, McLaren mengakui bahwa Mike Kovlen memang menerima dokumen rahasia Ferrari dari Nigel Stepney. Namun, McLaren menegaskan 3 poin utama. Pertama, dokumen tersebut diklaim tidak pernah dibagikan kepada personel tim lain. Kedua, McLaren menyatakan bahwa tidak satupun data Ferrari digunakan dalam pengembangan mobil mereka selama musim 2007. Ketiga, pihak tim bersikeras bahwa kasus ini merupakan tindakan individu, bukan kebijakan atau strategi tim secara institusional. Pada tahap ini, FIA melakukan pemeriksaan teknis terhadap mobil McLaren. Hasilnya, FIA menyatakan tidak menemukan bukti langsung bahwa performa McLaren meningkat akibat penggunaan data Ferrari. Atas dasar itulah, McLaren dinyatakan tidak bersalah dalam penyelidikan tahap pertama dan tidak dijatuhi hukuman apapun. Banyak pihak di pedok mengira kasus ini telah selesai. Namun, keputusan ini justru memicu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin dokumen setebal ratusan halaman tidak berdampak sama sekali? Pertanyaan inilah yang akhirnya membuka babak baru dalam skandal Spygate. Beberapa bulan setelah keputusan awal FIA, muncul bukti baru yang sepenuhnya mengubah arah kasus. FIA memperoleh email internal McLaren yang berasal dari komunikasi di dalam tim itu sendiri. Email-email ini tidak hanya melibatkan staf teknis, tetapi juga menyentuh level pembalap. Dalam korespondensi tersebut, dibahas detail teknis Ferrari secara spesifik, antara lain desain lantai mobil Ferrari dan karakter aerodinamikanya, sistem pendinginan dan distribusi udara, tekanan ban optimal Ferrari dalam kondisi tertentu, serta perbandingan performa antara mobil Ferrari dan McLaren. Diskusi ini menunjukkan bahwa informasi Ferrari bukan sekedar diketahui oleh satu individu, melainkan dipahami, dianalisis, dan dibahas secara internal. Bukti ini sangat krusial.
Bukan karena McLaren terbukti menyalin desain Ferrari secara langsung, melainkan karena kepemilikan dan pembahasan data rahasia itu sendiri sudah melanggar prinsip dasar sportivitas Formula 1. Email inilah yang menjadi titik balik terbesar dalam kasus Spygate. FIA pun memutuskan untuk membuka kembali penyelidikan secara penuh. Pada September 2007, FIA menggelar sidang resmi World Motorsport Council untuk memutuskan nasib McLaren. Sidang ini menjadi salah satu yang paling penting dan paling disorot dalam sejarah Formula 1. Seluruh bukti dikaji ulang, mulai dari dokumen Ferrari, kesaksian individu, hingga email internal McLaren. Setelah melalui peninjauan mendalam, FIA menyimpulkan bahwa McLaren memiliki dokumen teknis rahasia milik Ferrari, mendiskusikan informasi tersebut secara internal, dan gagal menjaga standar etika serta integritas olahraga. FIA menegaskan satu hal penting. Meskipun tidak terbukti bahwa McLaren menyalin mobil Ferrari secara langsung, kepemilikan dan penggunaan pengetahuan rahasia tim lain sudah merupakan pelanggaran serius. Keputusan ini menjadi dasar bagi hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya. FIA kemudian mengumumkan hukuman resminya. McLaren dijatuhi. Diskualifikasi penuh dari kejuaraan konstruktor 2007. Seluruh poin tim dihapus dari klasemen. Denda sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat, yang pada saat itu menjadi denda terbesar dalam sejarah olahraga global. Pengawasan ketat terhadap seluruh aktivitas teknis McLaren, termasuk pembatasan akses dan audit internal. Namun, FIA membuat keputusan yang juga menimbulkan perdebatan. Para pembalap McLaren tetap diizinkan untuk melanjutkan perebutan gelar juara dunia pembalap. Alasannya jelas. Tidak ada bukti bahwa para pembalap secara langsung terlibat dalam pengembangan teknis mobil berdasarkan data Ferrari. Hukuman ini menjadi peringatan keras bagi seluruh tim Formula 1. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran etika, bahkan bagi tim sebesar McLaren. Dengan dikeluarkannya McLaren dari klasemen konstruktor, Ferrari secara otomatis memastikan diri sebagai juara dunia konstruktor 2007. Namun, drama terbesar terjadi di kejuaraan pembalap. Hingga balapan terakhir di Brazil, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, dan Kimi Raikkonen masih memiliki peluang juara. Akhirnya, Kimi Raikkonen keluar sebagai juara dunia dengan selisih 1 poin saja dari Hamilton dan Alonso. Musim 2007 pun dikenang sebagai salah satu musim paling dramatis dalam sejarah Formula 1. Bukan hanya karena duel di lintasan, tetapi juga karena konflik dan skandal di balik layar. Spygate membuktikan bahwa di Formula 1, kecepatan dan teknologi bukanlah satu-satunya kunci kemenangan. Informasi adalah kekuatan, dan ketika batas etika dilanggar, dampaknya bisa mengguncang seluruh olahraga. Sejak 2007, Formula 1 tidak pernah lagi memandang rahasia teknis dengan cara yang sama. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dengan dukungan kamu, kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah paling kontroversial, bersejarah, dan jarang dibahas dari dunia Formula 1 dan olahraga lainnya.